selamat sore, kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Tentunya kami akan menemani 60 menit ke depan Anda. Ya, pastinya kita akan membahas tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dan juga kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke Yon, bicara tentang buah-buahan, aku mau tanya sama Yon, Yon suka buah apa? Kalau buah banyak, tapi kalau favorit banget itu buah durian. Wah, buah durian ya? Kalau aku lagi suka buah duku. Oh, lagi musimnya dong berarti Ya, sekarang ini lagi musim buah duku ya. Nah, tentunya pemirsa, karena sekarang lagi musim buah duku, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkunjung ke Oku Timur, tepatnya di Rasuan, di mana mereka masih panen secara tradisional. Betul sekali, dan tidak heran kalau misalnya kita mau membeli duku, itu pasti kita tanya dulu ya, Pak, ini dukunya asal dari mana? Dan kalau penjualnya bilang asal dukunya dari Komering, itu pasti kita nggak ragu lagi untuk beli. Iya, karena betul. memang sangat terkenal manis. Manis. Duku yang memang berasal dari daerah Komering. Iya. Nah, pemirsa di rumah, seperti apa liputannya, inilah dia. Siapa yang tak kenal duku Komering? Manisnya tentu tidak diragukan lagi. Desa Rasuan adalah salah satu desa di Kabupaten Oku Timur, penghasil duku. Tepatnya berada di Desa Madang Suku Satu. Berada di aliran Sungai Ogan, Desa Rasuan menjadi daerah yang memiliki tanah yang subur. Sebagian warga di Desa Rasuan memiliki kebun duku yang diturunkan secara turun-temurun. Karena masa panen yang lama, duku adalah salah satu tanaman sela selain tanaman karet. Panen duku ialah saat yang dinantikan warga. Rezeki tahunan ini ibarat berkah bagi Desa Rasuan. Warga secara berkelompok bersama-sama untuk memetik duku. Masih dengan menggunakan alat sederhana. Desa Rasuan akan lebih ramai saat panen duku tiba. Tapi ya kak menjadi kemoing. Api yo. Dua kali petakan. Sebut kamu? Nana. Untuk memperoleh duku dengan kualitas manis maksimal, duku harus dipanen di saat ranu. Duku-duku yang sudah dipetik akan dikumpulkan, lalu mulai dipilah, untuk kemudian dikemas ke dalam kotak yang sudah disediakan, baik kotak kayu maupun kotak dari bahan plastik. Kemudian ditutup, lalu duku siap dipasarkan. Kalau untuk satu pohon kita nggak bisa memprediksi, cuman kalau untuk pada umumnya kurang lebih satu kuintal bahkan 2 kuintal dalam satu pohon, tergantung besar kecilnya pohon tersebut. Ini dijual kemana, Min? Ini kebanyakan kita jual di daerah Jakarta sama Bandung. Harganya berapa kalau udah dijual? Untuk satu kotak seperti ini, yang kotak kayu itu kurang lebih 190 sampai 200. Kalau untuk harga dari sampai sekarang 200. Kalau yang kemarin sebelum tahun baru itu harganya 280 per satu kotak peti itu, kotak kayu. Kalau sekarang udah turun harganya. Keistimewaan duku ini tuh apa sih? Kalau untuk keistimewaan duku Rasuan, khususnya untuk Rasuan daripada dibanding yang lain, itu terkenal manisnya. Musim panen seperti saat ini tidak hanya membawa keuntungan bagi pemilik kebun, tetapi juga bagi warga sekitar. Karena manisnya duku dari Desa Rasuan, pemilik kebun tidak perlu bersusah payah menjajakan dukunya. Bahkan sebelum duku siap dipanen, pembeli sudah berdatangan. Saat panen duku, biasanya digunakan warga yang merantau untuk pulang ke kampung halaman. Hal ini adalah tradisi yang terus berlanjut hingga sekarang. Tak hanya itu,
Momen ini juga menarik warga pendatang untuk menikmati sensasi makan duku langsung di kebunnya. Dukunya sangat manis sekali, beda dengan duku-duku lain. Itu apa tuh, kulitnya tebal, itu apa tuh, bijinya kecil kan, jadi cukup enak sekali, airnya banyak. Wah, sangat nikmat sekali, terhibur. Dimana melihat pohon dukunya, buahnya lebat, dan pokoknya rasa menikmatilah kebesaran Tuhan itu akibat adanya buah duku dengan pohon duku dengan buahnya. Meskipun buah tahunan, terkadang karena faktor cuaca, duku baru akan berbuah 2 bahkan 3 tahun sekali. Duku komering yang tersohor semoga tetap dapat terus dipelihara agar dapat dinikmati hingga generasi nanti. Pak Yon, ternyata pelanggannya nggak cuma dari Oku Timur namun juga dari luar kota ya. Betul, dan juga karena duku ini adalah buah musiman, jadi ini dipanen sekitar 2-3 tahun sekali. Oke. Oke, selanjutnya kita akan kemana nih, Vita? Kita akan ke Lubuk Linggau. Oke, ada apa di sana? Karena Lubuk Linggau itu kan biasanya terkenal Gula merah ya? gula Gula merah. merahnya yang Oke. bagus ya. Nah, kali ini kalau di Lubuk Linggau biasanya gula merah, kita akan ke perikanannya di mana mereka menangkap ikan masih dengan cara tradisional yaitu menggunakan bubu. Bubu untuk penangkapan ikan. Iya, betul. Tentunya kalau menggunakan bubu ini tidak merusak alam ya, karena Iya. kan seperti kita tahu bahwa banyak ada beberapa oknum-oknum yang menangkap ikan itu menggunakan alat-alat yang bisa merusak alam. Namun kalau menggunakan bubu ini tentunya aman. Langsung aja kita lihat bagaimana pembuatan bubu di daerah Lubuk Linggau. Taba Cemekeh merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, yang dihuni sebanyak kurang lebih 6.600 jiwa dari 10 rukun keluarga. Daerah ini merupakan salah satu kelurahan tertua yang sebagian besar adalah warga asli Lubuk Linggau, namun kini telah berbaur dengan warga pendatang. Di kawasan ini dapat dijumpai sejumlah sentra usaha kerajinan, salah satunya usaha rumahan pembuatan penangkap ikan tradisional atau lebih dikenal sebagai bubu. Jadi nunggu sen bintek. Kaman kades. Dibelinya Tepatnya berada di RT 02 Kelurahan Taba Cemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Belum ada. jadi manual be kita pakai. Iya, manual. Pasaran ini nemuin Duhanan misalnya adalah seorang pembuat alat penangkap ikan tradisional bubu yang masih terus bertahan. Meski telah memasuki usia senja, jari jemarinya dengan cekatan mengenyam bambu sebagai alat utama pembuatan bubu dengan tekun. Kecak mana mereka mesennya, Pak? 5 doh. Tirta Tirta Henry. Tirta apa Henry? Henry. Niki ya. Hah? Lima mau di hati. Jadi hindi terus kan? Boleh terus. Hingga kini peminat alat penangkap ikan yang ramah lingkungan ini masih diminati warga. Dalam sebulan, ia mampu menjual sekitar 20 unit bubu. Pembelinya tak hanya dari dalam kota Lubuk Linggau, namun juga berasal dari Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Yai, ya numpang kuis ya. Saya mau ibu di sini, Pak. Di samping, Pak, ya, ada apa ya? Aduh, isi samping. Itu tinggal di Lampung, Pak. Terdapat 2 jenis bubu yang ditawarkan, yakni bubu dengan anyaman rapat dan bubu dengan anyaman yang jarang. Bubu-bubu ini dipasarkan dengan kisaran harga 200 hingga 250 ribu rupiah. Ini bubu ini penangkapan ikan secara tradisional yang sudah hampir punah. Maka sekarang kita galakkan lagi
dijual, ada yang dijual, ada yang pakai sendiri gitu. Untuk minat masyarakat ya alhamdulillah ada juga gitu kan. Masih ada Pak ya? Masih ada. Bisa nyampe umpamanya 1 bulan itu bisa 20 biji gitu kan ya. Bubu biasanya digunakan warga untuk mencari ikan baik di kolam, rawa, maupun di pinggir sungai. Karena dinilai ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem air, serta bubu pula dapat difungsikan sebagai perangkap. Menangkap ikan dengan menggunakan bubu terbilang cukup mudah. Pertama, tentukan lokasi yang akan dipasang bubu terlebih dahulu. Lalu diberi umpan agar hewan air tertarik untuk mendekat. Kemudian letakkan bubu di lokasi yang tepat dan diamkan selama 2 sampai dengan 3 hari. Setelahnya baru diangkat. Dan hasilnya sejumlah hewan air mulai dari ikan nila, udang, dan beberapa jenis ikan lainnya terjerat di dalam bubu. Tapi itulah bubu itu alat yang bisa ditinggal. Kita pasang hari ini, besok baru kita angkat. Dan bubu itu alatnya sangat bagus, terbuat dari bambu. Dan bubu itu untuk menangkap ikan dan ikan yang lain yang tidak masuk, tidak berbahaya bagi ikan yang lain. Kita pasang kemarin 20 pasang. Untuk menjaga kelestarian ekosistem, warga akan melepas ikan yang berukuran kecil dan hanya membawa ukuran besar saja. Setiap mencari ikan, setidaknya akan dipasangkan 20 unit bubu di sejumlah aliran air. Dengan perolehan hasil tangkapan ikan rata-rata 5 hingga 10 kg. Ternyata untuk memproduksi bubu ini sendiri itu bisa menghasilkan sekitar 20 unit bubu dalam 1 bulan. Iya, dan juga memang menjadi sumber penghasilan masyarakat, Iwan. Dan selain menggunakan bubu sendiri untuk menangkap ikan, ternyata bukan hanya ikan yang tersaring, namun juga ada udang. Dan juga bubu ini mereka jual mungkin seharinya 20 unit ya tadi? Iya, dan itu bisa menghasilkan dalam 1 bulan. Wow. Nah, Oke, pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke daerah Pali. Karena kita tahu bahwa Pali sendiri itu terkenal akan kekayaan alamnya seperti minyak, batu bara. Nah, namun ini berbeda bukan tentang kekayaan alamnya, namun tentang kayu gaharu. Diproduksi untuk apa kayu gaharu sendiri? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Kampung Po. Nah, tadi Yawan kan udah janji nih kita bakal jalan-jalan ke daerah Pali. Nah, di daerah Pali sendiri ini sangat terkenal akan kekayaan alamnya dan juga terkenal akan kayu gaharu, yang mana menjadi tempat untuk masyarakat yang ingin memproduksi parfum ataupun ingin membeli kayu gaharu sebagai alat untuk ibadah, itu biasanya ke daerah Pali. Iya. Nah juga Yohan, ternyata di Pali ini sendiri sudah mengekspor kayu gaharu ini bukan hanya di
negara sendiri, cuma udah Bukan diarap. cuman, untuk masyarakat Iya, lokal. masyarakat lokal, tapi udah ke Arab dan juga udah ke Eropa. Betul, jadi memang sudah diekspor sampai ke luar negeri. Iya. Karena kayu gaharu sendiri ini mempunyai banyak sekali manfaat, bukan hanya untuk alat ibadah, untuk Iya. masyarakat umat-umat beragama Hindu, Namun namun juga- juga ini bisa menjadi Produksi parfum. iya, bahan baku utama pembuatan parfum dan juga obat-obatan. Iya, betul sekali. Nah, seperti apa liputannya? Inilah dia. Berada di pinggiran ibu kota Kabupaten Pali, Talang Ubi, Desa Simpang Tais akan terlihat jelas jika memasuki kota Talang Ubi. Desa Simpang Tais sampai saat ini dikenal masyarakat luas sebagai pusat penghasil kayu gaharu di Kabupaten Pali. Desa ini memiliki jumlah penduduk mencapai 2.193 jiwa dengan luas wilayah 12.000 meter persegi. Sebagian kecil masyarakat Desa Simpang Tais berprofesi sebagai pengolah kayu gaharu sebagai mata pencarian mereka sehari-hari. Seperti ditekuni Merlan, pria berusia 50 tahun yang sudah lebih dari 10 tahun menggeluti pengolahan kayu gaharu. Kayu gaharu adalah bahan utama pembuatan parfum, dupa, kosmetik, dan obat-obatan. Kayu gaharu juga kerap diekspor ke sejumlah negara seperti Arab dan Eropa. Diawali dengan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan dibilah-bilah menggunakan alat pengeruk untuk mendapatkan serat terbaik kandungan minyak gaharu. Kemudian dijemur untuk dikeringkan, lalu siap dijual. Dalam sehari, dapat diproduksi sebanyak 1 kilogram kayu gaharu yang dijual dengan harga Rp250.000 kepada pengepul, dengan perolehan omset rata-rata per minggu mencapai jutaan rupiah. Kita mulai ide zaman ngarap dia kita lah lama kalau ngarap dari 99 mulai kita ngarap. Kemudian kita beli baru 2020. Dananya mana macet loh kan, macet sama sekali baru. Aktivitasnya dimulai dari mana, Pak? Ini, Pak. Kalau untuk usaha ini, Pak. Untuk pertama kali apa usaha aktivitasnya? Aktivitasnya Ngembek kayu ini dari pengolahannya. dari pengarap ya. Nah, mana pertama kali? Kita di batang itu beli. Kita beli batang, Pak, ya. Iya. Terus Beli batang itu macam-macam, ada yang 200, ada yang 100. Dari hutan kan. kita kelola sendiri di rumah, Pak, ya. Ya, kelola sendiri banyak gawinya ke arah sini kayu baru ini. Apa Pak gawinya, Pak? Kita dari ngambil dari hutan sampai jadi mak ini kan kering kan, bisa sampai kering mak ini kan harus tipis gitu. Itu Kalau yang cak ini paling 5 kilo dia. 5 kilo. Iya, hari. Kita jual berapa, Pak? Kita jual paling 2,5, 2.500 250 per kilo. yo, ini kering mati ya kan. Berapa kilo sehari dapat? 5 kilo. 5 kilo kalau nya basah itu 5 kilo itu. Kalau dia habis dijemur paling 2,5 kilo dia. Berarti Masyarakat Desa Simpang Tais terus berharap pengolahan kayu gaharu ini dapat semakin modern dengan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Bagi warga sekitar, kayu gaharu merupakan sumber penghidupan. Karena dari hasil usaha ini, warga menggantungkan hidupnya untuk membiayai kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak sekolah.
banyak permintaan. Pak Yon, jadi ternyata kayu gaharu ini punya potensi yang tinggi ya untuk masyarakat sekitar, karena juga selain membantu perekonomian mereka, mereka juga menggunakan dana itu sebagai dana pendidikan untuk anak-anaknya. Wah, Oke. ya, sangat banyak sekali manfaat dari penjualan kayu gaharu tersebut ya. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kota Palembang, yang mana Kota Palembang sendiri memiliki beberapa ikon. Salah satunya adalah Jembatan Ampera. Nah, namun selain Jembatan Ampera, kita juga wajib berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat atau lebih sering disebut dengan Monpera. Karena ini juga menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Kota Palembang selama 5 hari 5 malam. Ya betul sekali, karena Monpera ini sudah diperbarui ya tampilannya dengan spot-spot foto yang artistik dan juga taman-taman yang bisa untuk jadi refreshing nih. Betul sekali. Pada penasaran apa aja sih yang sudah diubah oleh pemerintah Kota Palembang di daerah sekitaran Monpera tersebut? Langsung saja ini dia untuk Anda. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1337 dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta jiwa. Kota yang juga dikenal dengan nama Bumi Sriwijaya ini memiliki cerita sejarah yang panjang. Bukti sejarah itu terlihat pada sejumlah bangunan yang ada di Kota Palembang, seperti Jembatan Ampera dan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Monumen Perjuangan Rakyat atau yang biasa disebut Monpera merupakan lambang sejarah perang 5 hari 5 malam yang terjadi di Palembang. Terus sudah aku malas masak padahal. Monumen ini terletak di pusat kota, tak jauh dari Jembatan Ampera dan berseberangan dengan Masjid Agung Jayawikromo. Tepatnya di Jalan Merdeka, Kelurahan 19 Ilir, Palembang. Dan kini memiliki wajah baru nan menarik. Jangkau oleh akal kita ya. Kita amalkan ya apa Di Jakarta itu. Iya. Jika dulunya Monpera hanya sekedar museum wisata sejarah, kini keberadaan Monpera berubah menjadi kawasan wisata sejarah yang kekinian. Lagi lihat suaranya. Sejumlah ornamen dibangun di sekitar area ini untuk menarik minat masyarakat agar mau berkunjung. Ornamen itu berupa konstruksi warna-warni di bagian kanan dan kiri museum yang digunakan sebagai spot untuk berfoto. Selain itu, perubahan yang cukup mencolok terlihat dari tampilan gerbang masuk yang lebih artistik, dilengkapi dengan hiasan miniatur monumen pada sisi kiri area. beliau ini kedudukan yang pertama. Ya, di sini kebenaran dan kemudian kepada kami tidak menulisnya. Perubahan ini disambut antusias oleh para pengunjung dari berbagai kalangan. Monpera ini sudah bagus, sudah bisa main anak-anak cucu-cucu saya bawa nih. Waktu itu malam, tapi malam itu kan kurang terang ya kalau mau foto-foto. Jadi siang ini kalau dulu serem ya, sekarang sudah bagus. Masih banyak lagi sih, ini kan belum beres. Ini kan akan ada air mancur nampaknya kan belum diresmikan. Jadi kalau sudah ada air mancur tambah bagus. Belum pernah ke sini, tapi lihat dari luar itu nampaknya
susah ya mau ke sini ya. Kayaknya takut gitu. Kalau dulu kan takut kan ke sini. Juga ada tempat apa gitu kan. Kalau ini kan sudah ada mainan. Main ayunan, jungkit-jungkit, puter-puter itu sama tadi yang buat manjat-manjat. Tempat wisata ini nggak sih? Teman-teman harus ke sini gitu atau gimana? Iya, harus, karena seru gitu, banyak mainannya. Jadi kalau misalnya bareng-bareng bisa main. Sentuhan pembaruan tiap sudut Monpera membuat monumen ini terlihat kian menarik. Masyarakat berharap agar tempat wisata sejarah seperti ini dapat dikelola lebih baik lagi sehingga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Wah, itulah tadi liputannya. Kira-kira Yon mau ke sana nggak nanti? Iya dong, harus. Jadi memang nggak heran ya kalau misalnya kita, apalagi malam minggu, kalau misalnya kita berkunjung ke daerah sekitaran Masjid Agung, Monpera, Jembatan Ampera, itu ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat. Apalagi Monpera sudah punya wajah yang baru ya, yang lebih artistik. Oke. Kita akan kemana nih? Selanjutnya kita akan ke Desa Kurup di Kabupaten Oku. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampung Tolong. Nah, selanjutnya kita akan berkunjung ke Desa Kurup yang ada di Kabupaten Oku. Yang mana kalau kita berkunjung ke kampung ini masih sangat terasa suasana desanya. Betul sekali Yon, karena di sini masih banyak anak-anak main di sore hari yaitu bermain bola karena terdapat banyak lapangan bola. Selain itu warga di sini masih kental sekali dengan gotong royongnya. Betul. Bukan hanya bermain bola saja, namun juga permainan-permainan yang pastinya sudah sangat jarang kita temui di perkotaan. Iya betul sekali. Dan ada yang lebih unik lagi untuk menarik para wisatawan, yaitu terdapat bakso raksasa dan juga bakso dari udang. Wah, seperti apa? Mari inilah dia liputannya. Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku. Suasana akrab canda tawa kental terasa di kampung ini. Anak-anak masih dapat menikmati bermain dengan peralatan sederhana yang sudah jarang kita jumpai di kota besar. Gotong royong, saling membantu, peduli sesama, seakan menjadi perisai pelindung menjaga silaturahmi dan kebersamaan. Hal ini tergambar dari satu kegiatan yang dilakukan sekelompok warga. Menggunakan peralatan seadanya, mereka gotong royong membuat lapangan sepak bola. Dengan adanya lapangan sepak bola, diharapkan agar anak-anak dan pemuda kampung bisa bermain bersama menjalin keakraban melalui olahraga sepak bola. Ini kegiatan desa kita, Pak, untuk kegiatan anak-anak membangun lapangan futsal ini. Kegiatan seperti ini biasa ya dilakukan? Biasa kami lakukan untuk gotong royong di desa kita, emang biasa kami lakukan untuk kegiatan seperti ini, Pak. Selain kegiatan ini, muda-mudi atau masyarakat sini kegiatan seperti apa di sini? Kalau muda-mudi ini biasanya kami di depan situ ada main-main, kegiatan ngaji, kegiatan untuk
belajar mengajar gitu. Di situ kan ada aula, Pak. Ada aula, dan tujuan kami untuk mengadakan lapangan ini juga biar anak-anak itu nggak kemana-mana mereka itu. Satu hal yang menarik di kampung yang jarak tempuhnya 20 menit dari pusat kota Baturaja ini, terdapat satu warung bakso raksasa. Dengan ide sang pemilik untuk menarik minat pengunjung, ukuran dan ragam bakso yang ditawarkan pun beragam. Warung bakso ini secara tidak langsung turut memperkenalkan nama Desa Kurup, sehingga lebih dikenal. Kalau pikiran untuk buka menu-menu seperti ini, kita melihat perkembangan. Oh, orang minta bakso seperti ini. Orang bosan dengan bakso cuma daging sama telur, kita bikinkan yang aneh. Gimana? Oh, alhamdulillah peminatnya banyak. Kita selalu terbuka, bahkan kita bikin resep, bikin bumbu di depan yang bekerja. Biar tahu kalau memang dia pengen usaha, suatu saat keluar dari sini pengen usaha, kita ajari. Toh Allah yang atur rezeki itu. Gitu. Jadi kita enggak takut tersaing? Enggak, memang ibarat itu kita kasih, oh ini kalau kamu pengen usaha bumbunya seperti ini kita sudah ada nih karyawan yang buka bisnis sendiri? Udah mulai yang di Unit 16 sudah mulai jualan bakso yang di sana gitu, yang memang ikut saya udah 3 tahun gitu, sekarang lah buka sendiri gitu. Ada perasaan kebanggaan sendiri ya? Alhamdulillah ikut senang, jadi nggak sia-sia belajar selama ini. Ahmad Suyatno, pemilik warung, menceritakan bakso ukuran raksasa itu bisa dinikmati untuk 30 orang. Inspirasi ini berawal dari pandemi yang sempat membuat dirinya nyaris bangkrut. Bukan 1, 2 kali ia gagal. Namun dengan adanya inovasi memancing minat pecinta bakso untuk mencoba dan bisa bertahan melalui masa sulit di tengah pandemi. Untuk harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga bakso raksasa seharga Rp700.000. Karena berat bakso raksasa mencapai 7 kg. Ia mengajak para pelaku UMKM terutama kuliner di masa pandemi untuk terus berkreasi. Lagi viral kan? Oh, lagi viral. Ini gimana nih Mas, pandangan Mas setelah makan bakso ini? Menurut saya sih enak, lumayan. Untuk harga gimana? Ya? Untuk harganya gimana? Harga sesuai makan. Ini yang pertama kali datang ke sini? Pertama kali ke sini. Pertama kali ya. Jadi datang sini masuk puas lah ya. Cita rasa bakso raksasa ini mengundang pengunjung dari berbagai daerah. Bukan hanya warga area desa, bahkan tak jarang pelanggan yang datang dari luar Kecamatan Lubuk Batang. Wah, unik sekali ya Yohan, ternyata mereka menarik wisatawan dengan kuliner yang beragam, yaitu bakso raksasa tadi. Betul, jadi mereka mempunyai cara tersendiri untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke Desa Kurup ini. Oke. Kembali ke Kota Palembang, pemirsa, di mana di sini ada Kampung Mari yang dulunya kampung kumuh, lalu disulap menjadi kampung yang penuh kreativitas. Betul, jadi masyarakat ini sangat kreatif karena bisa menyulap desa ini menjadi desa yang penuh dengan kreativitas. Bukan hanya barang bekas yang bisa dijadikan sebagai dekorasi rumah ataupun jalan, namun di sini juga masyarakatnya bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang punya event. Iya, dan juga ibu rumah tangga di sini memanfaatkan waktunya untuk memanggang kemplang. Jadi kalau Yohan datang ke kampung ini, Yohan bisa beli oleh-oleh seperti kulinernya itu kemplang ataupun bahan-bahan bekas yang disulap tadi, jadi punya value. Betul. Jadi penasaran bagaimana sih suasana di Kampung Kreasi Lorong Mari? Langsung saja video untuk Anda. Kampung Kreasi Lorong Mari dulunya kampung kumuh. Letaknya berada di pinggiran kota Palembang. Namun kondisi kampung ini kini jauh berbeda. Bersih dan asri
adalah kesan pertama yang dirasakan ketika masuk ke kampung ini. Menariknya, dekorasi halaman rumah dan jalan dibuat dari barang bekas yang sudah didaur ulang. Itulah ibu lagi nyapu apa bu? Saya bu nyapu. Ini dulu warga Gang Mari tapi pindah ke Ketapati Pak. Kampung kreasi ini berada di Jalan Kiai Haji Abdullah, Lorong Mari, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Pelaju, Palembang. Kampung kreasi Lorong Mari berhasil masuk ke dalam 300 besar Desa Wisata Panah Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021 yang diluncurkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di Kampung Lorong Mari ini ada 2 di UKM, satu UKM Mari berkarya di bidang barang bekas pengolahan, sama divisi kemplang panggang. Jadi di visi kalau untuk UKM Mari berkarya di divisi barang bekas ialah mengolah limbah dan sampah menjadi barang-barang berharga atau karya-karya seni, baik plastik, ban ataupun yang lain seperti enceng ataupun limbah-limbah yang ada di sekitar. Gagasan membentuk kampung tematik telah mulai sejak tahun 2017 silam atas inisiatif dari RT dan didukung warga setempat. Seiring perjalanan waktu, usaha warga Kampung Mari atas kreativitasnya membuahkan hasil. Ketika salah satu perusahaan BUMN menjadikan kampung ini sebagai kampung binaan. Pengolahan kemplang dan daur ulang barang bekas adalah UMKM yang dikembangkan oleh warga sekitar. Barang bekas yang didaur ulang dibentuk sedemikian rupa, menjadi kursi, wastafel, dan pot gantung misalnya. Tak kurang terdapat 128 kepala keluarga yang berdomisili di sini, dan mayoritas bekerja sebagai buruh. Usaha kemplang panggang menjadi salah satu daya tarik para ibu rumah tangga dengan telaten memanggang kemplang. Hal ini dilakukan hampir setiap hari. Meski industri rumahan, hasil penjualannya sangat membantu ekonomi keluarga. Ya, jualnya alhamdulillah banyak dari rekan-rekan ya, dari Pertamina kan, kadang-kadang membantu pemasaran, kemudian masyarakat di sini juga kan, di sekitar sini alhamdulillah ya, kemarin tersendat dikit karena COVID dan sekarang sudah mulai pulih kembali. Ya, kadang-kadang mereka jual keluar, kadang-kadang juga untuk dijual di sekitar sini. Pada dasarnya yang beli itu untuk jual, ya, kadang-kadang untuk oleh-oleh juga. Menariknya pemirsa, keahlian warga dalam berkreativitas di sini diperoleh secara otodidak, belajar melalui media sosial. Kini kampung ini menjadi salah satu tempat yang berhasil membangun lingkungan kreatif melalui konsep gotong royong, khususnya di masa pandemi. Dulu aku tuh pernah berkunjung di Kampung Mari ini. Iya. Iya, jadi dong? aku disuguhin dengan teh minnya. Enak nggak? Waduh, enak banget. Jadi nggak heran ya kalau memang Desa Mari sendiri ini pernah masuk ke dalam 300 besar desa wisata
wisata pada Anugerah Desa Wisata Indonesia di tahun 2021. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Desa Mari. Oke. Selanjutnya kita akan berkunjung ke wisata bermain anak di malam hari. Nah, ini bisa menjadi wajib ditonton untuk para orang tua di rumah, karena bisa menjadi referensi kalau anaknya nangis di malam hari tapi bingung nih mau ngajakinnya kemana. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, Yohan, kita masih di Kota Palembang, tapi kali ini Vita mau ngajak Yohan ke Talang Kelapa, di mana terdapat banyak mainan anak-anak di sini. Betul. Jadi di sini memang terdapat wisata bermain anak-anak yang bisa menjadi referensi untuk orang tua di rumah. Kalau anaknya nangis di malam hari bisa ngajakin ke sini, karena di sini banyak sekali wahana yang ditawarkan untuk anak-anak. Ya, tidak hanya di siang hari, namun Yohan, di malam hari juga ada wisata malam harinya di sini. Jadi bagi Anda yang ingin libur bareng keluarganya, karena ini family friendly lah. Iya, betul. Langsung aja kita lihat bagaimana suasana wisata bermain di daerah Talang Kelapa. Kawasan ini terletak di Jalan Raya Perumnas Talang Kelapa, Palembang. Kehidupan warga kota dengan segudang aktivitas. Ketika pagi, geliat ekonomi begitu sibuk dengan beragam aktivitas warga. Padatnya penduduk yang bermukim di sini menjadi daya tarik bagi pedagang dan UMKM untuk menjual barang dagangan maupun jasa permainan anak. Hal inilah yang menjadi ide untuk membuat taman bermain yang menjadi wisata bagi anak-anak di malam hari. Jika malam hari tiba, tempat ini seolah berubah menjadi pusat bagi warga sekitar berkumpul. Kalau di Spring Hill 1 tahun lebih lah. Ya. Buka dari jam berapa, Kak? Dari sore jam 5 sampai jam-jam 9. Kalau hari Minggu setengah 10. Hari Minggu lebih ramai kayaknya. Kalau Sabtu ke Minggu lumayan ramai. Kalau hari biasa agak kurang. Kalau di sini 10 menit 10.000. Tapi kalau di daerah lain beda-beda. Wisata bermain anak hanya dibuka pada malam hari, mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 10 malam. Dan akan lebih ramai pada akhir pekan atau pada malam libur sekolah. Beragam wahana permainan ditawarkan yang menjadi daya tarik tersendiri. Untuk wilayah sini ya sini juga banyak anak-anak kan. Banyak anak-anak otomatis cari hiburan buat main dia daripada bosan di rumah kan. Ya, otomatis kita cari hiburan keluar sambil juga tunggu selain sore JJS ya. Jalan-jalan sore paling gitu. Ini kalau tempatnya lumayan kondusif sih, kondusif, teduh kan. Kebetulan juga cuacanya mendukung kan hari ini. Ya, jadi kita bawa keluar dulu hari ini. Dengan keluarga yang pastinya. Iya, ya, keluarga. Kalau untuk ini harga kayaknya cukup ekonomis di sini, Kak. Kalau untuk harga ya sesuai sih. Sesuai ya. Namanya kegembiraan itu nggak bisa diukur dengan namanya materi sih. Iya. Memang istilahnya sesuai dengan kantong ya dijabanin, kalau enggak ya cari yang kira-kira sesuai gitu kan. Dengan harga yang sangat terjangkau, kawasan ini adalah tempat favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Apa memang apa cari? Taman
Taman bermain yang menjadi wisata murah meriah tidak hanya menjadi tempat perputaran ekonomi, tetapi juga menjadi media edukasi dan interaksi sosial. Bagus sih, seneng. Jadi nggak jauh lagi mau main kemana. Nggak jauh. Tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di Kana. Oh, di Kana, Bu. Iya. Ya. Oke. Sering main di sini, Bu? Sering ke sore. Ada anak-anak, Bu, ya? Iya. Kalau untuk ininya nggak terlalu mahal-mahal, Bu, permainan ini? Udah pas gitu. Jangkau ya? Standar kan. Oke. Kawasan wisata malam hiburan bagi keluarga ini meski sederhana, namun berarti bagi warga sekitar. Sebenarnya hari ini mari kita menari dan Wah, ternyata Yohan di sini ada pasar malamnya. Dulu waktu kecil suka ke Iya pasar. dong, di malam hari. Dan bukan cuma permainan saya yang tawarkan, pasti juga pasti banyak jajanan Iya, nggak sih? kuliner yang ada dengan harga yang terjangkau. Betul. Memang juga di Talang Kalapa ini menjadi tempat pemutaran ekonomi. Betul sekali. Dan juga sekedar informasi kalau ini dibuka mulai dari pukul 5 sampai dengan 10 malam. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda mengunjungi tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Oke. Saya Mas Ayu Safita. Dan saya Yonus Mir, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.